Lucu ya pulang. Iya Surya Dia pulang kenapa dia lucu? Kenapa? Krise. Saya capek-capek. Ya Krise. Krise cetak aja sana fotonya. Krise. cetak foto. Maksudnya lagunya Krisya Pak, Oh, Surya betul. tenggelam gitu. Saya hanya ingin menetralisir aja seperti tadi ya. Masalah ngabuburit dan Sama bukber. Silakan. Karena itu boleh-boleh saja. Iya. Tapi yang ingin saya garis bawahi dan harus diingat supaya ngabuburit dan bukber kita ini berhasil dengan baik dan sesuai dengan yang dituntun. Pertama, Ya. nih kalau mau bukber, lakukan saat buka puasa. Nah, ini Pak Jarwo ini penting nih. Ini penting. Jadi kalau mau bukber harus Saat berbuka puasa. saat berbuka puasa. Jangan sampai zuhur-zuhur bukber. Iya. Itu namanya tidak tepat dan batal puasanya. Iya. Kalau Anda pengen bukber, Heeh. ya, Ya. lakukan saat berbuka puasa. Nah, paham berarti. Nah, ini berarti ngerti. Mikir. Ya. Ya pasti orang berbuka puasa namanya bukber. Ada loh orang yang bukber saat buka puasa. Nggak ada. Oh, saya pernah. Lah, itu kamu batal. Berarti Itu barber Nah, namanya. iya. Makanya Batal ada. bersama. Yang kedua, Hmm. kalau mau bukber ingat jangan sendirian. Kan Kan bersama. Makanya. Dan yang terakhir yang paling penting, pastikan ada yang akan dimakan atau diminum. Karena kalau cuma hanya ada yang ditonton, itu bukan bukber, nobar. Iya kayak itu nonton bersama. Nah, itu yang harus ingat. Kalau Iya, itu iya. dipenuhi, Anda mau bukber di mana silakan, mau ngabuburit di mana silakan. Jangan sampai nunggu saat berbuka puasa sambil minum-minum itu nggak boleh. Ngabuburit seperti itu salah. Betul, betul. Saya dari tampang humoris bukan pegulat, Disingkat apa? tahu bulat. Oh, tahu. Berkaitan dengan curhat, kalau tadi yang pertama tentang pergaulan ya. Nah, Ini mungkin lebih sesuatu yang serius dan dampaknya juga terlihat. Iya, Pekerjaan. Ini hati-hati. hati-hatinya kenapa? Karena kalau nggak hati-hati bisa celaka. Tadi dua contoh kasus itu Betul. karena curhat yang tidak hati-hati ya. Iya. Memilih-milih. Karena begini Pak. Karena hati-hati itu bisa menjadikan nasib baik gitu. Jadi nabati itu seperti nasib baik karena hati-hati. Nabati, begitu. Nambah. Nambah. Iya, iya. Barusan aja di sini kepikiran. Ya, nanti. Dibayarnya juga kan nanti, Pak. Saya lanjutkan Pak. Iya. Nah, ini baru lanjutkan karena saya tadi udah lanjutkan. ngomong. Karena begini Pak, prinsipnya curhat itu kan sebenarnya dibutuhkan pada dasarnya adalah mulut. Betul. Awalnya sejarah orang curhat itu pakai mulut. Betul. Karena curhat itu bisa bercerita. Tapi curhat kemudian bisa kalau tidak terbatas jarak itu pakai mulut. Kalau terbatas jarak bisa pakai tulisan. Surat. Surat. Misalnya. Heeh. Kalau sekarang zaman teknologi, memanfaatkan teknologi sosial media. Sosial media. Itu adalah media-medianya. Tapi sebenarnya batasan curhat mau pakai mulut, surat atau media apapun, itu harusnya batasnya sama. Yaitu? Karena itu hanya medianya yang berbeda. Iya. Batasannya kalau kita hati-hati di batasan itu dari awal, saya yakin dengan media apapun, kita tidak akan mengalami masalah-masalah itu. Curhat apapun itu harus batasannya yang jelas. Kepada siapa, Untuk siapa? apa yang mau dibicarakan, sampai seberapa jauh yang dibicarakan. Itu batasannya harus jelas. Terutama di pekerjaan. Yang kedua, kalau misalnya dalam lingkungan itu di kerja, tempat kerja Anda isinya orang yang sering curhat, Anda lebih baik jadi pendengar. Jadi pendengar. Jangan gampang terpancing untuk ikut curhat. Paham maksud saya? Paham saya, paham. Lebih baik menjadi pendengar. Anda paham nggak? Oh saya jelas enggak dong. Yang penting Anda paham buat saya sudah puas. Iya. Ya minimal Anda harus paham dengan apa yang Anda keluarkan dari mulut Anda, baru Anda mengerti dan paham kepada orang lain. Anda nggak paham bagaimana menjelaskan kepada orang lain. Nah sekarang saya paham setelah Bapak jelaskan. Nah, dari tadi tuh dia nggak paham. Makasih loh Pak, Bapak udah memberikan penjelasan. Oh terima kasih, justru saya sekarang nggak paham Pak Den. Iya. Kalau curhat itu Anda harus tahu bagaimana bentuk dan kondisinya. Jangan pernah curhat apalagi dalam masalah kerjaan, masalah atasan, kepada siapapun. Walaupun Anda punya teman kerja yang Anda percaya, Iya. jangan pernah curhat tentang atasan. Kejelekan atasan sekalipun, jangan diceritakan kepada
yang lain. Iya. Ya. Benar Terus itu. jangan pernah ngadu, ini yang penting. Nah ini Pak denger, jangan sampai ngadu. Ngadu dalam arti bukan Judi, bukan. curhat lo ya. Ngadu Walaupun gimana? atasan Ngadu, kita itu mengadu. Oh satu dengan yang lain diadu. Misalnya oh saya nih. kira ngasih ngadu. Ngadu. Jadi Pak, mohon mengadu. maaf, Ketua Paski Jakarta nggak ada tes kesehatan Pak ya? Ini ketua saya loh. Iya, Ini ketua iya. saya loh. Udah diam Anda. Saya bela. Oh ini ketuanya? Ketuanya. Oh nggak heran mengurusnya gini. Mengadu maksudnya apa itu? Jangan mengadu, jadi kalau Satu dengan curhat. yang lain gak boleh diadu. Nah, kalau Anda punya teman, misalnya teman Anda di kantor itu ada 5 gitu ya. Padahal Anda nggak punya kantor. Lagi mana Anda itu punya kantor ada 5, Anda nggak punya kantor. Nah, makanya berarti kan Anda mengadu orang itu. Orang nggak punya kantor kok ngaku-ngaku temannya di kantor 5. Nah, Iya juga ngapain orang nggak punya kantor kok diadu? lu gimana sih ngadu? Yang bener dong ini. Maksudnya mengadu itu adalah kamu menjelekkan Misalnya seseorang nih ke sini. temen, kamu punya teman si A, si dan A, si B. Si B. Kamu ketika ngomong si A, kamu menjelek-jelekan, kemarin si B itu ngomongin kamu, katanya kamu itu si B. Nggak bisa. Nah, Kang Denny, ini Dia- ekspresinya kelihatan banget. Bodoh Makin- ya? Bukan, orang kan biasanya microexpression tuh kelihatan bingung. Enggak, ini kelihatan bodoh. jarang itu keluar. Lanjut. jadi jangan sampai mengadu, karena jangan sampai di lingkungan kerja itu kita terkenal orang yang justru suka memperkeruh suasana. Terus batasan-batasan ini sangat penting. Jangan pernah membawa masalah keluarga di tempat kerja. Ini nggak boleh, kita harus tahu betul mana pekerjaan, mana keluarga. Apalagi membawa pekerjaan ke keluarga. Sebenarnya itu sama, cuma kalau tahu batasnya nggak masalah, selama pekerjaan dibawa keluarga itu kan ke istri. Istri itu jauh bisa lebih dipercaya daripada teman kerja. Tapi kan nggak bisa dong. Kita nggak tahu kalau misalnya ternyata istri kita adalah istri kita. Oh iya ya. Iya kan? Iya. Benar tuh. Ranggi, sebenarnya ini adalah giliran Anda. Iya. Tetapi kali ini Anda harus dibawa santai aja.